Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 320 yang lalu. Episode 321. Satu persatu mobil tamu undangan memasuki parkiran. Awal mulanya nampak biasa saja. Tidak ada hal aneh atau mencurigakan. Namun setelah 15 menit, mobil Henshin berhenti di parkiran. Masuk satu mobil jenis sedan dan berhenti persis di depan mobil Henshin. Terlihat dalam video itu, salah seorang turun dari mobil dengan membawa pipa besi di tangannya, dan salah seorang lagi turun dari pintu kemudi. Terlihat mereka berdua sedang berselisih paham. Salah seorang yang keluar dari pintu kemudi itu merebut besi dari tangan rekannya dan membuangnya ke lantai, sedangkan orang yang terlihat marah itu segera menuju ke tempat sampah. Ia keluarkan semua isi sampah itu dan menumpahkannya di atas mobil Henshin. Entah apa maksudnya, sedangkan satu rekannya lagi masih terus berupaya untuk menghalang-halangi emosi temannya dan menarik lengannya untuk masuk kembali ke dalam mobil. Namun beberapa detik kemudian, orang itu kembali keluar dan melemparkan beberapa telur ke arah mobil Henshin. Setelah puas melakukan aksinya, pria itu masuk lagi ke dalam mobil dan keluar gedung pertemuan. Henshin, yang melihat ciri fisik tersangka pengerusakan itu, berkata, dari ciri fisiknya, terlihat seperti Yudis. Tapi bukannya dia berada dalam tahanan. Maaf, apa Tuan Muda mengenalnya? Tanya Pak Harto. Kalau dari ciri fisiknya, sepertinya saya mengenal orang itu Pak. Tapi masalahnya, orang yang saya maksud mirip itu tengah berada di dalam tahanan. Jawab Henshin. Sebentar Pak Har, coba saya hubungi teman saya. Henshin segera mengambil handphonenya dan keluar, menjauh dari pos security. Tanpa basa-basi, Henshin langsung bertanya pada pengacaranya. Ya halo Pak Ridwan, saya mau tahu lebih lanjut. Bagaimana perkembangan kasusnya Yudis? Tanya Henshin. Maaf Tuan Muda, kami tadi pagi mendapatkan informasi kalau Yudis telah bebas bersyarat atas jaminan rekan-rekan pengusahanya dari Tiongkok. Namun informasi mengatakan bahwa ada satu kasus baru lagi yang harus mereka hadapi, yaitu mengenai pemalsuan dokumen mobil Lamborghini dan statusnya yang ilegal. Kok aneh ya Pak, mengapa bisa bebas tanpa sepengetahuan dari pihak pelapor? Tanya balik Henshin. Sebenarnya salah seorang tim dari kami telah menghubungi bos besar dan juga beberapa waktu yang lalu kami juga sudah membicarakannya dengan Anda. Namun baik bos besar maupun Anda sendiri menyatakan dengan tegas bahwa sebenarnya Anda lebih menyukai kasus ini diselesaikan secara damai, hanya bertujuan untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi Yudis. Atas dasar itu salah satu tim kami menandatangani surat persetujuan pembebasan Yudis. Ucap pengacara itu melalui sambungan telepon. Oh iya, maaf saya lupa mengenai hal itu. Ya sudah, jika memang seperti itu, silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya Pak. Jawab Henshin. Sebentar Tuan Muda, kami kan jadi tak enak sendiri. Apakah telah terjadi sesuatu pada diri Tuan Muda, baik berupa ancaman atau tindakan gitu? Tanya pengacara Henshin. Kalau soal itu tidak ada Pak. Saya sekedar ingin memastikan saja. Sudah sampai mana kasusnya berjalan? Selebihnya saya baik-baik saja. Jawab Henshin. Baiklah kalau memang Tuan Muda dalam keadaan baik-baik saja. Tapi andaikan ada ancaman atau tindakan berbahaya dalam bentuk apapun dari tersangka Yudis, maka segera hubungi kami Tuan Muda. Kami pastikan kali ini dia tidak akan bisa lolos dari jeratan hukum. Jawab pengacara itu. Baik Pak, terima kasih sarannya dan terima kasih bantuannya. Mereka pun mengakhiri sambungan telepon itu. Nampaknya Henshin tengah menutup-nutupi apa yang telah terjadi kepada dirinya di parkiran gedung pertemuan itu. Setelah obrolan Henshin melalui sambungan telepon itu usai, kemudian ia segera kembali menuju pos security. Maaf Tuan Muda, karena ini merupakan tindakan kriminal, maka kami akan segera menghubungi pihak berwenang. Sekalian kami akan mencari tahu siapa pemilik mobil tua itu. Tanya Pak Harto, yang merupakan komandan security di gedung itu. Jangan dulu Pak,
Karena saya masih ada urusan yang jauh lebih penting dari kejadian ini. Saya tak ingin terlalu banyak pikiran yang akan menguras banyak energi. Dan lagi pula, kita akan buang-buang waktu bila harus mengurusi masalah ini. Toh jika memang benar, orang dalam video itu adalah orang yang saya kenal, maka percuma saja diperpanjang, ucap Hansin. Tapi tuan muda, bagaimana dengan pemilik mobilnya? Andaikan pemiliknya tahu kalau mobilnya hendak dirusak, maka saya yakin dia pasti akan marah besar, sahut Pak Harto, yang memang sebelumnya tidak mengetahui jikalau mobil VW klasik itu adalah milik Hansin. Kalau soal itu, Pak Harto jangan terlalu khawatir. Saya yakin semua akan baik-baik saja. Karena pemilik mobil tua itu adalah saya sendiri, sahut Hansin dengan tenang. Maaf tuan muda, saya tidak mengetahui kalau mobil itu milik tuan muda Hansin, ucap Pak Harto. Ya sudah, lupakan saja Pak Harto. Saya minta tolong masalah ini disimpan dulu. Jangan sampai keluar kemana-mana, terutama sama papa saya. Baiklah Pak Har, saya nitip mobil itu di sini dulu. Biar saya pulang bareng Iwan saja. Kemudian Hansin mengirimkan pesan singkat kepada Iwan. Halo bro, gua udah dengar semua percakapan tadi. Dan menurut gua, obrolan itu sangat menarik sekali. Dan sekarang, gua minta tolong dulu sama kamu. Jemput gua di Hotel Marriott. Sekalian kita jalan gitu bro. Gua tunggu ya. Pesan itu pun segera mendapat balasan dari Iwan. Oke bro, kamu tunggu. Gua segera sampai di lain tempat. Yuan Li, pemilik mobil Lamborghini yang terbakar itu, mencoba untuk lari dari tanggung jawabnya. Ia berniat untuk menghindari masalah dengan cara menyusun skenario palsu bersama dengan dua orang kepercayaannya, yang adalah sopir pribadi dan juga asisten rumah tangga di rumahnya. Ki Agus, cepat Anda cari tahu di mana rumah Pak Santoso berada. Cari alamatnya di fotokopian ini. Sembari Yuan Li memberikan duplikat STNK mobil itu. Kita harus cepat bergerak sebelum para petugas mendahului kita, ucap Yuan Li. Baik bos, saya akan bergerak sekarang. Dengan menggunakan motor matic, Ki Agus mulai mencari alamat rumah Pak Santoso, tanpa disadari olehnya bahwa para petugas pajak itu sudah lebih dulu mendatangi rumahnya. Selang beberapa jam kemudian, Ki Agus telah sampai di sebuah perkampungan yang tak jauh dari rumah tinggal Pak Santoso. Selamat malam Pak, permisi, saya numpang tanya, alamat rumah ini di sebelah mana ya? Tanya Ki Agus pada seorang pedagang bakso. Oh ini, Kampung Kincir. Bapak terus jalan ke depan. Nanti di sana ada pertigaan. Kemudian ambil jalan sebelah kiri. Lurus saja. Nanti di sana ada tanda masuk bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Kincir." Sampai situ, Bapak tinggal tanya nama dan alamat orang ini. Jawab tukang bakso itu secara lengkap. Baik Pak, terima kasih banyak. Segera Ki Agus meluncur pada petunjuk arah yang telah diberikan abang tukang bakso. Dan tak perlu banyak waktu, Ki Agus pun telah menemukan rumah tinggal Pak Santoso. Permisi, apa benar di sini rumah Pak Santoso? Tanya Ki Agus, yang disambut oleh Pak Santoso sendiri. Iya benar, Bapak dari mana? Saya Pak Santoso. Oh kebetulan sekali, saya pesuruh dari Ibu Yuan Li. Mau menyampaikan perihal surat ini kepada Bapak, ucap Ki Agus, yang kemudian langsung dipotong oleh Pak Santoso. Sebentar Pak, tadi siang, sudah ada 4 orang dari Dinas Perpajakan datang kemari. Mereka juga membahas panjang lebar mengenai surat palsu mobil ini. Kalau boleh tahu, Bapak ini dari mana? Tanya balik Pak Santoso. Beberapa pemuda yang kebetulan sedang bermain catur di seberang rumah Pak Santoso kemudian pada berdiri mendekati Ki Agus dan Pak Santoso. Ada apa lagi Pak San? Tanya salah seorang pemuda dengan nada sedikit agak kesal. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.